Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dilakukan. Tentu aja kalau hanya sekedar perencanaan itu tidak akan menjadi apa-apa. Tapi bisnis yang bagus adalah bisnis yang dilakukan, yang dilihat bagaimana perkembangannya, setelah itu diseriuskan. Nah, untuk omsetnya per bulan kurang lebih di angka 150 sampai 200 juta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nitya Nandayatnya, saya asal dari Negara. Ya, untuk saat ini saya memiliki beberapa usaha. Yang pertama ada Divinity Garment Factory. Selanjutnya saya ada usaha Sanka Coffee and Space di Panjer Renon. Untuk Sanka Coffee sendiri adalah collaborative space yang tentu saja kita berfokus pada collaborative event, collaborative inspiration untuk anak-anak muda yang ada di Kota Denpasar. Selain kita menjual kopi dan beberapa hasil agrobisnis, ya, tentu saja kita di sini bisa berkolaborasi, bisa membuat event, dan juga nantinya bisa terus berkembang berkarya di industri kreatif. Nah, untuk Divinity itu sendiri adalah clothing brand dan manufaktur, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan jasa baju, kemeja, dan lain sebagainya. Intinya kalau Divinity itu bergerak di bidang pembuatan jasa-jasa sandangnya. Awal mulanya itu start dari Divinity dulu. Jadi Divinity itu terbentuk di tahun 2015. Ya, 2015 pada saat itu saya baru tamat dari SMA. Ya, kebetulan SMA saya di Negara. Coba-cobalah untuk mencari peluang yang cocok dijadikan usaha ke depannya. Nah, saya berprinsip bahwa ada 3 usaha yang memang akan tidak pernah mati. Yang pertama usaha sandang, papan, dan pangan. Nah, kalau usaha yang saya geluti sekarang itu berada di bidang sandangnya. Tentu aja di sana saya mendapatkan peluang, ya, berawal dari gabur-gabur saja, ya, terus mencari customer, mendapatkan beberapa penghargaan juga, sehingga sekarang sudah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan yang sudah proper lah untuk hidup gitu. Kalau namanya bisnis gagal itu sudah pasti ada. Ya, tapi masalah kegagalan itu biasanya 50-50. Kalau saya tidak memandang suatu masalah itu adalah kegagalan, tapi sebagai challenging atau ujian, ya, dimana nanti apabila kita ujian sama seperti ujian di sekolah, SMA, SMK, kita dapat ijazah yang bisa nantinya kita gunakan ijazah ini untuk menempuh atau menghadapi masalah selanjutnya. Ya, namanya bisnis juga pasti ada saja masalahnya. Kalau namanya bisnis, ya, rugi sendiri, salah perhitungan itu hal yang wajar. Ya, namun kan karena kita bekerja sama juga dengan orang lain, dengan toko kain, dengan supplier kopi, dengan petani kopi, tentu aja fluktuasinya pasti ada. Nah, ketika fluktuasi itu kita tidak baca dengan baik, tidak baca dengan cermat, di sanalah akan tercipta sebuah kerugian-kerugian kecil yang nantinya itu sebagai pengalaman dan pembelajaran kita. Kalau kendala untuk di Divinity sendiri, mungkin kendalanya sekarang ada di supplier barang. Karena kita sendiri mencari bahan-bahan pokok itu tidak bisa produksi sendiri. Jadi kita masih memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang lain. Terkadang permintaan kita banyak tapi stok yang terbatas, itu yang menjadi kendala. Nah, untuk di Sanka Kopi sendiri, ya, kendalanya mungkin seperti sekarang musim PPKM, kita tidak bisa banyak mengekspos diri, tidak bisa banyak membuat event dan lain-lain seperti itu. Nah, banyak sebenarnya cara menghadapi kegagalan itu sendiri. Yang pertama adalah jangan menjadikan kegagalan adalah sebuah keterpurukan. Itu kuncinya. Karena sebuah kegagalan itu nantinya bisa kita jadikan titik balik untuk kita membuat landasan. Setelah landasan kita kuat, kita bisa langsung terbang seperti itu. Jadi gitu aja, anggapannya seperti ini. Kita ada masalah, jangan sampai masalah itu yang akan menjadikan diri kita down. Sehingga nanti kita terpuruk, kita stres, kita depresi. Tapi setelah kita jadikan masalah itu sebagai landasan, fondasi agar kita kuat, nantinya kita bisa terbang. Itu aja. Oke, kalau di Divinity sendiri, ya, kita mengusung konsep atau mengusung tema di mana kita support to support. Dalam artian di sini ketika kita membutuhkan atau teman-teman kita yang di luar sedang membuat event, kita sebisa mungkin untuk support acara-acara mereka. Ya, tentu saja dengan harapan dan kita percaya nanti ketika mereka akan memproduksi suatu barang mereka atau kebutuhan mereka pasti akan balik, karena kita sistemnya adalah support to support. Ya, nah, untuk di Sanka Kopi sendiri, mungkin di Denpasar sedikit sekali yang mengusung konsep collaborative space, ya. Jadi kalau kita di Sanka Kopi membuat bagaimana suasana Canggu dan suasana Ubud kita bawa di tengah-tengah kota Denpasar, sehingga kita bisa menikmati sunset, chill-nya kita dapat, habis itu hype-nya kita juga tetap dapat gitu.
dengan konsep ya tropical lah kalau di Sanka Kopi. Dan juga dari segi menu kita sebisa mungkin akan menggunakan biji-biji kopi atau kopi-kopi lokal yang ada di Bali, sehingga para petani kopi juga terbantu dari usaha kita ya, dan juga para roastinger ya, dari tukang roasting itu juga kita ambil dari roastingan lokal seperti itu. Nah, kalau di Divinity Bali sendiri ya tentu saja karena kita bergerak di bidang sandang, tentu aja kita membuat produksi seperti baju, seperti t-shirt, kemeja, jas alma mater, celana, jaket, dan lain sebagainya. Kalau di Sanka Kopi sendiri, ya namanya juga kopi shop, tentu aja kita menjual kopi ya, dari espresso, dari kopinya dari jenis arabica, robusta, dan lain sebagainya. Gitu. Dan juga beberapa jenis minuman-minuman, dan kita punya signature sendiri di Sanka. Kita mengkolaborasikan antara minuman makanan klepon ya, klepon namanya ada klepon latte. Jadi gimana rasa tradisional klepon kita sajikan di sebuah minuman yang bisa dibilang modern gitu. Kalau baju konveksi kita start dari 40.000 ya, itu sudah harga standar kita. Nah, untuk di Sanka Kopi sendiri rate kopinya selang dari 10.000 sampai 20.000 lah kalau di sini. Kalau Divinity mungkin pasarnya sudah semakin besar. Kita sekarang sudah shipping ke seluruh Indonesia, dari mulai Jawa, Pulau Lombok, NTT, NTB itu sudah masuk semua. Dan juga kemarin terakhir kita ngirimnya ke Kalimantan. Jadi kita bisa shipping ke seluruh Indonesia. Selanjutnya mungkin kalau dari market kecil kita biasa menyerang-nyerang kampus ya. Kita marketnya kita di kampus, ada di Udayana, di Uniksa, Warmadewa, dan beberapa kampus-kampus yang ada di Bali. Itu marketnya kita. Nah, kalau Sanka Kopi ini lebih random lagi. Jadi memang awalnya adalah kita target marketnya adalah komunitas gitu. Tapi seiring berjalannya waktu tentu aja market kita semakin bertumbuh. Banyak sekali orang-orang yang di luar market kita, dari tujuan market kita untuk tumbuh dan datang ke Sanka Kopi ini. Kalau dari Sanka Kopi ya, respon pembeli sampai saat ini masih bagus ya, masih revenue-nya masih dapat banget ya. Jadi banyak repeat order, banyak orang-orang yang datang kembali ke Sanka Kopi ya. Jadi kalau dari segi rasa mungkin kita bisa bersaing lah dengan coffee shop besar yang ada di Bali gitu. Nah, untuk di Divinity sendiri karena kita sudah dalam artian sudah skala produksinya skala nasional ya, tentu saja di sanalah kita sudah bisa melihat kualitasnya nanti gitu. Kita sudah dipercayai dari segi nasional ya, dari kongres, bahkan kita bekerja sama kemarin dengan kalau masih sebelum pandemi ya, kita bekerja sama dengan Wonderful Indonesia. Jadi segala kebutuhan event yang disupport oleh Wonderful Indonesia dari segi uniformnya kita yang produksi seperti itu. Kalau di Divinity kita tidak bisa bilangnya per hari, tapi kita biasanya ngitung per bulan. Nah, untuk omsetnya per bulan kurang lebih di angka 150 sampai 200 juta. Itu per bulannya. Nah, untuk di Sanka Kopi karena kita baru, ya rate-nya paling per bulan itu kita bisa mendapatkan omset ya di sekitar 60 sampai 70 lah untuk di Sanka Kopi. Kalau orderan yang paling banyak, kebetulan saya pernah dulu mendapatkan orderan 10.000 pieces dalam sekali orderan. Jadi satu produksi baju itu dalam satu desain ada 10.000 pieces ya itu, dan challenge-nya adalah kita diminta mengerjakan hanya dalam waktu 3 minggu. Gitu. Itu sih yang paling banyak di sini. Untuk di Divinity sendiri, untuk di Sanka Kopi mungkin revenue paling besar kita pernah dalam weekend ya, dalam satu hari weekend ada sekitar 175 sampai 200 cup lah yang keluar gitu. Ya tentu aja kalau harapan kita sama seperti tagline yang sudah kita terapkan dari dulu adalah Astungkara Ukup terus gitu. Dan tentu saja namanya Ukup, dari segi penjualan kita harapkan semakin meningkat. Tentu aja merich market yang lebih banyak, bisa memuaskan pelanggan, itu sih yang utama. Yang penting kita dapat cuan, ya kita bisa berkembang, dan tentu saja setelah itu nanti kita bisa berbagi. Karena berapapun yang kita dapat, karena kalau Tuhan memberikan revenue atau memberikan rezeki yang lebih banyak, ya mudah-mudahan kita bisa juga bisa memberi yang lebih banyak kepada yang lebih membutuhkan, seperti itu. Oke, jadi sedikit pesan dari saya mungkin buat teman-teman yang mau mulai bisnis yang bagus adalah bisnis yang dilakukan. Tentu aja kalau hanya sekedar perencanaan itu tidak akan menjadi apa-apa. Tapi bisnis yang bagus adalah bisnis yang dilakukan, yang dilihat bagaimana perkembangannya, setelah itu diseriuskan. Gitu. Karena kenapa? Kita tidak selamanya akan bisa bekerja dengan orang lain. Mungkin setelah kamu tamat sebagai fresh graduate,
Boleh kamu bekerja 1-2 tahun dengan orang lain, tapi setelah itu buktikan bahwa diri kamu bisa mandiri, karena hakikatnya manusia itu berdiri di atas kakinya sendiri. Kalau kita kebetulan untuk yang di Sangka Kopi, teman-teman bisa mampir langsung ke kedai kita, ke warung kita, ada di Jalan Bukat Badung nomor 24, Renon dan Pasar. Untuk di Divinity Bali sendiri bisa langsung datang ke workspace kita. Ya, kebetulan kita ada 3 workspace. Yang pertama ada di Negara, di Jalan Pati Jelantik di Batu Agung, terus di Singaraja di Jalan Jalak nomor 2B, terus yang di Denpasar ada di Jalan Sedap Malam, ya, di Jalan Sedap Malam Gang Padang Amuk. Atau bisa kunjungi juga Instagram kita di @divinitybali dan juga @sangkakopi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga cerita saya dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian. Langsung saja subscribe channel Semoga Sukses dan like, komen, dan share konten ini ke teman-teman kalian. Jangan pernah takut untuk gagal dan jangan pernah takut untuk nekat, ya, karena dari situlah kalian akan bisa mencari jati diri kalian, bisa tahu siapa kalian, dan bisa kalian mencari peluang-peluang kerja. Dan tentu saja di sanalah kalian bisa untuk lolos hidup. Saya Nitya Nandayatnya, semoga sukses.